Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Faidah, kelas 2B Prodi PIAUD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk tugas tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Faridhin. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendidikan anak. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin memaparkan terlebih dahulu apa sih pengertian pendidikan anak itu. Pendidikan anak adalah merupakan hal penting yang bertujuan untuk menanamkan kepada anak-anak tentang dasar-dasar ilmu sebagai bekal terbaik di masa mendatang. Nah, ayat Al-Quran yang sesuai dengan pendidikan anak ini terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang isinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayah, shadaqallahul azim. Yang artinya seperti ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu meminta mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi, ketika kita semisal orang tua kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mempunyai kesempatan untuk merawat kedua orang tua kita, maka senantiasa kita harus merawatnya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka merawat kita dari kecil. Mereka tidak pernah membuat kita sakit hati ketika mereka merawat kita di waktu kecil. Mereka begitu tulus merawat kita. Jadi balasan kita kepada orang tua kita setelah dewasa, yakni kita harus memperlakukannya dengan baik. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua kita, termasuk membentak. Jangankan membentak, terlihat mengkerut saja alis kita, itu orang tua kita sudah merasa di dalam hatinya itu merasa sudah amat sakit seperti itu. Nah, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita petik dari surat ini yaitu 1. Pendidikan keimanan dan nilai hormat kepada orang tua. Kedua, beberapa perilaku yang perlu diajarkan orang tua kepada anak, yaitu 1. Tidak boleh berkata kasar. Jadi anak kita jangan dibiasakan mendengar kata-kata yang kasar dari kita, agar mereka tidak merekam atau menirukan apa yang sudah kita berikan kepada anak kita. Jadi kalau kita terbiasa ngomong kasar kepada anak kita, maka anak kita otomatis akan mengcopy apa yang dia lihat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tidak menghardik. Jadi kita tidak boleh membiasakan untuk menghardik anak-anak kita. Ketiga, bertutur kata yang lembut. Senantiasa kita ketika berbicara dengan anak kita, biasakan menggunakan bahasa yang halus, agar mereka terbiasa mendengar atau membiasakan diri berkata yang baik-baik kepada kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya di surat Luqman ayat 12-19, tapi yang saya bahas di sini di ayat yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah, yang artinya dan sesungguhnya kami telah memberi Luqman hikmah, yaitu bersyukur kepada Allah. Maksud dari hikmah yang diberikan Allah adalah berupa kebenaran rasio atau akal yang kuat dalam hal menentukan sesuatu, dalam hal berpikir, dalam hal bertingkah, seperti itu. Nah, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil yaitu
pendidikan intelektual penting menurut ajaran Islam. Jadi Islam itu sangat mengedepankan tentang permasalahan ilmu. Selanjutnya, orang tua wajib mendidik ilmu agama pada anak dengan baik dan benar. Karena apabila pondasi dari ilmu agama anak itu tidak kuat, maka dikhawatirkan ketika dewasa anak itu akan terjerumus kepada pergaulan yang tidak baik. Nah, selanjutnya pendidikan harus bisa menanamkan sifat patuh, hormat, dan sayang kepada orang tua. Nah, seperti itu. Selanjutnya di surat An-Nisa ayat 9. Sebentar ya, saya cari dulu suratnya. Nah, sebentar. Di surat An-Nisa itu kita diberi nilai-nilai pendidikan yang dapat kita petik adalah orang tua perlu bertanggung jawab atas masa depan anaknya. Jadi anak itu terlahir fitrah. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah senantiasa menunjukkan atau mendidik anak itu supaya masa depannya lebih baik dari kita, supaya masa depannya lebih cerah daripada kita, seperti itu. 2, menekankan bahwa yang terpenting adalah bekal yang cukup, terutama ilmu agama. Jadi kita persiapkan anak-anak kita itu untuk bekal yang lebih baik untuk menghadapi masa depan yang akan dia hadapi, era atau tuntutan zaman yang akan dia hadapi. Jadi ketika kita tidak ada di dunia ini atau entah kita berada jauh dari anak kita, kita tidak perlu merasa khawatir akan kehidupan yang akan mereka jalani, karena kita sudah memberikan bekal yang cukup untuk anak kita, berupa bekal keimanan, bekal akhlak yang baik, bekal ilmu yang baik, seperti itu. Nah, selanjutnya senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadikannya tempat meminta dan berserah diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kita jangan pernah bergantung kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita bergantung kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala, otomatis ketika kita melakukan sesuatu atau membantu orang lain karena bukan mengharap ridho Allah, tapi karena ingin mendapat balasan dari orang lain, itu orang yang kita tolong itu, maka ketika orang itu sudah tidak berbuat baik kepada kita atau mengecewakan kita, hasil yang akan kita tuai itu tidak akan baik-baik saja, karena hati kita ini begitu rapuh. Tapi ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah setiap jalan, setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita pasti mempunyai jalan keluar yang Allah berikan tidak disangka-sangka, dan jalan itu pasti terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.